bertemu lagi dengan Afin SW. Hari ini saya ada undangan mengisi webinar dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Saya akan berbicara tentang bagaimana serunya mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Jadi sekalian saja saya rekam dan semoga bermanfaat. Mari menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah menyilakan saya untuk berbicara pada pagi hari ini. Dan yang terhormat Bapak Ibu dari Pusat Bahasa Universitas Muhammadiyah Lamongan, terima kasih sudah memberikan waktu dan tempat untuk acara ini. Saya merasa bahwa saya kembali ke Lamongan karena memang saya lahir di Lamongan dan saat ini saya berbicara bersama teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Seperti biasa, saya senang sekali memulai pertemuan dengan pantun. Sebelum saya memberi pantun, saya mau share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat screen dari saya? Sudah. Oke. Saya awali pertemuan kita pagi ini dengan pantun jalan-jalan ke Eropa. Ke Eropa bersama Adi. Selamat pagi semua. Mari bicara tentang BIPA luar negeri. Ya, jadi langsung saja tema kita hari ini adalah serunya mengajar BIPA di luar negeri. Baik, pada pembahasan BIPA kali ini kita harus memulai dengan pertanyaan, apa itu BIPA? Karena di sini kita harus menyamakan persepsi dulu tentang BIPA. Jika pertanyaannya apa itu BIPA, saya langsung saja pada tulisan BIPA adalah singkatan dari bahasa Indonesia bagi penutur asing. Nah, ini sebenarnya mirip dengan pembelajaran bahasa Indonesia pada umumnya, namun yang belajar atau muridnya, siswanya adalah orang asing. Lalu ada pertanyaan, apakah sama pembelajaran bahasa Indonesia yang biasa kita lakukan di sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA, sampai kuliah dengan BIPA, dengan pembelajaran bahasa Indonesia dengan orang asing ini? Jawabannya berbeda. Begitu. Nah, BIPA ini bisa saya bagi menjadi dua. Yang pertama BIPA di dalam negeri dan yang kedua BIPA di luar negeri. Saya akan kupas satu persatu. Yang pertama BIPA di dalam negeri. BIPA di dalam negeri ini biasanya ada di sekolah-sekolah. Di sekolah ini bisa menimbulkan pertanyaan, lah sekolah saya kok tidak ada BIPA-nya gitu. Nah, sekolah-sekolah yang ada BIPA ini biasanya di sekolah internasional. Tapi saat ini kan sudah tidak ada penyebutan sekolah internasional, sudah berubah nama menjadi SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Yang tadinya bernama sekolah internasional itu, kalau saya bisa memberi contoh, di Surabaya ada banyak, di Jakarta ada banyak, di Medan juga ada, dan di kota-kota lain mungkin. Nah, di sini biasanya bergantung sekolahnya. Ada sekolah yang membedakan BIPA dan BP. Maksudnya, ketika pembelajaran bahasa Indonesia, guru masuk ke kelas itu bisa membedakan. Pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing itu dibedakan dengan pembelajaran bahasa Indonesia untuk murid-murid yang lokal. Tapi ada juga sekolah yang menjadikan satu saja, begitu. Ibarat kata bahasa Jawanya gepuk roto gitu. Jadi dijadikan satu saja supaya tidak ribet gitu mungkin ya. Tapi itu bergantung dengan sekolahnya. Kemudian yang kedua ada di universitas. Yang berada di universitas ini ada dalam bentuk beasiswa dan mahasiswa. Beasiswa dan mahasiswa ini adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia untuk mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia. Selama 1 tahun biasanya mereka belajar tentang bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Kemudian mereka yang sudah belajar selama 1 tahun itu kembali ke negara mereka dan mereka harus bisa jadi duta Indonesia, membantu mengenalkan bahasa
bahasa Indonesia dan budaya Indonesia di negara mereka. Bisa juga dalam bentuk beasiswa yang lain, misalnya beasiswa KNB, Kemitraan Negara Berkembang. Jadi beberapa negara berkembang juga mengirimkan mahasiswanya untuk belajar bahasa Indonesia atau belajar S2, S3, lanjut pendidikan di Indonesia begitu. Atau dalam bentuk kerjasama antar kampus. Kerjasama antar kampus ini, kampus di Indonesia punya kerjasama dengan kampus di luar negeri, kemudian bisa bertukar mahasiswa atau mengirimkan mahasiswa dari luar negeri ke Indonesia belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia begitu. Kemudian yang ketiga berupa privat. Kalau privat namanya juga privat, jadi ini bergantung pengajar dan pembelajarnya enaknya bagaimana gitu. Bisa datang ke rumahnya untuk belajar, bisa bertemu di kafe kemudian belajar, bisa online saja dan lain sebagainya. Yang kedua, BIPA luar negeri. Nah, BIPA luar negeri ini yang pertama berupa jurusan bahasa Indonesia di luar negeri. Ada pertanyaan, hah? Oh ya, ada ya jurusan bahasa Indonesia di luar negeri gitu. Jawabannya ya, banyak jurusan bahasa Indonesia di luar negeri. Kalau misal teman-teman ada yang dari jurusan bahasa Indonesia sedang kuliah bahasa Indonesia, kemudian ada yang ada yang bicara begini, lah orang Indonesia kok kuliah ambil jurusan bahasa Indonesia, ngapain? Atau orang Indonesia ambil jurusan bahasa Indonesia, kan semua juga udah bisa bahasa Indonesia. Dan hal-hal lain semacam itu yang tidak apresiatif begitu. Ada hal di luar negeri justru orang mengapresiasi dengan mengadakan jurusan bahasa Indonesia loh di luar negeri gitu. Jadi misalnya di Amerika ada di Yale University of Washington, di Belanda Leiden ada, di Korea juga ada. Di saat pemuda-pemuda Indonesia mencintai K-pop, bahkan di Korea juga ada jurusan bahasa Indonesia, di Cina ada banyak, dan di beberapa negara yang lain juga. Begitu, 2 tahun yang lalu saya mengetahui di Mesir juga sedang berproses untuk membuka jurusan, tapi saya kurang tahu tahun ini sudah benar-benar terbuka atau belum gitu. Kemudian berupa mata kuliah bahasa Indonesia di luar negeri. Ini bisa jadi mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan. Nah, kalau mata kuliah bahasa Indonesia di luar negeri ini justru lebih banyak. Ada puluhan kampus di luar negeri yang memiliki mata kuliah bahasa Indonesia. Begitu. Kemudian ada di sekolah Indonesia di luar negeri. Saya pikir kita semua tahu bahwa di luar negeri juga ada sekolah Indonesia di bawah naungan perwakilan Indonesia di luar negeri begitu. Lah itu pasti ada bahasa Indonesia di dalam sekolah Indonesia di luar negeri. Selanjutnya sekolah-sekolah di luar negeri. Maksudnya ini bukan sekolah Indonesia, melainkan sekolah yang memang sekolah asli yang ada di luar negeri dan itu memasukkan bahasa Indonesia di dalamnya sebagai salah satu mata pelajaran bahasa Indonesia. Contoh, di Australia itu ada banyak sekali sekolah-sekolah yang salah satu mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Begitu. Kemudian ada di KBRI, Kedutaan Besar Republik Indonesia, atau KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Pusat Budaya Indonesia di luar negeri, atau Rumah Indonesia di luar negeri, dan bentuk-bentuk perwakilan Indonesia di luar negeri itu biasanya juga membuka program BIPA begitu. Kemudian bagaimana dengan pengajar BIPA? Jadi kan kalau ada BIPA di dalam negeri dan di luar negeri, bagaimana dengan pengajar BIPA-nya gitu? Kalau pengajar BIPA itu ada yang berupa pengajar BIPA privat. Kalau pengajar BIPA privat ini syarat-syaratnya lebih longgar, tidak terlalu detail. Asal mumpuni untuk menjadi pengajar BIPA dan memiliki pembelajar BIPA, sudah bisa jadi pengajar BIPA privat. Bisa juga berupa pengajar BIPA di sekolah, berarti mengajar BIPA-nya di sekolah. Yang ketiga, pengajar BIPA di universitas. Dan yang keempat, pengajar BIPA luar negeri. Begitu. Lalu kayaknya saya tertarik ini menjadi pengajar BIPA. Gimana ya caranya menjadi
pengajar BIPA misal. Nah, cara menjadi pengajar BIPA di sini saya akan bahas. Yang pertama, kita harus memperdalam pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Jangan sampai kita berpikir, lah kan saya orang Indonesia, saya tiap hari pakai bahasa Indonesia, pasti bisa lah saya ngajar bahasa Indonesia untuk orang asing gitu. Sebenarnya tidak sesimpel itu. Orang Indonesia setiap hari bicara bahasa Indonesia belum tentu mengerti tentang kaidah bahasa Indonesia, mengapa ada berlari, tidak ada melari misal, dan hal-hal lain semacam itu. Maka saya menyarankan untuk membuktikan memperdalam pengetahuan bahasa Indonesia itu minimal kita memahami atau menguasai PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini minimal sekali. Kemudian yang kedua, memiliki kemampuan bahasa asing. Nah, kemampuan bahasa asing ini saya juga bisa katakan minimal adalah punya TOEFL atau IELTS dan jenis-jenis sertifikat untuk menunjukkan bahwa kita kompeten di bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Lalu ada pertanyaan, kalau saya tidak bisa bahasa Inggris, maksudnya bahasa Inggris saya pasif, tapi saya jago bahasa Korea, saya jago bahasa Jepang, jago bahasa Perancis misal, apa saya bisa jadi pengajar BIPA gitu? Jawabannya, ya bisa, sangat bisa. Bahkan kemampuan bahasa asing yang lain itu malah menjadi nilai plus untuk teman-teman semua. Misal dikirim ke Prancis misal, kan itu kita butuh sekali bahasa Prancis misal begitu. Jadi kemampuan bahasa asing ini penting sekali untuk pengajar BIPA begitu. Kemudian yang ketiga, kita harus menyelesaikan pendidikan. Bisa jadi S1, S2 atau S3. Lalu ada pertanyaan, jika ingin menjadi pengajar BIPA, saya baru S1, bagaimana, bisa atau tidak gitu. Nah, ini bergantung pengajar BIPA yang mana. Seperti tadi jenis-jenis pengajar BIPA yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau pengajar BIPA privat misal, S1 bisa cukup. Kalau misal ingin jadi pengajar BIPA di universitas, maka ya S2, S3 begitu. Dan dari pendidikan ini kita bisa dianggap untuk mampu menguasai bagaimana kemampuan pedagogi kita, misal bagaimana pengetahuan kita tentang bahasa, misal pengetahuan kita tentang hal-hal lain misal dari pendidikan ini. Maka ijazah itu juga penting sekali. Kemudian kalau membahas tentang pendidikan, ada pertanyaan lagi. Gimana? Apakah hanya pendidikan bahasa Indonesia yang bisa menjadi pengajar BIPA gitu? Jawabannya tidak harus bahasa Indonesia sebenarnya. Dari jurusan bahasa Indonesia tentu bagus karena memang yang diajarkan adalah bahasa Indonesia. Tapi teman-teman dari jurusan lain juga bisa menjadi pengajar BIPA, misal dari jurusan sastra, dari jurusan bahasa yang lain, misal bahasa Inggris, Jepang, Mandarin, dan lain-lain yang sehubungan dengan itu. Kemudian berikutnya, mendekati orang-orang yang sudah menjadi pengajar BIPA. Kalau teman-teman ada yang berada di daerah yang jauh, misal jauh dari kota, kemudian berpikir, orang-orang di sekitar saya belum ada tuh yang jadi pengajar BIPA, lalu gimana cara saya mendekati orang-orang yang sudah menjadi pengajar BIPA gitu. Karena kita sudah berada di era digital, kita paling tidak mengikuti akun-akun yang dimiliki oleh pengajar BIPA. Misal, teman-teman bisa mengikuti Instagram, misalnya saya bisa mengikuti Instagram saya, Facebook saya misal. Nah, kenapa begitu? Karena ketika teman-teman sudah mengikuti contoh Instagram, kemudian teman-teman nanti bisa melihat bagaimana aktivitas pengajar BIPA. Paling tidak ada referensi menjadi pengajar BIPA itu aktivitasnya apa saja. Kemudian kalau ada informasi tentang BIPA, lebih cepat kita mendapatkan informasi itu meskipun hanya dari akun-akun media sosialnya begitu. Berikutnya, mengikuti komunitas yang mendukung.
komunitas yang mendukung ini bermacam-macam pastinya. Saya bisa memberi contoh, misal teman-teman masih menjadi mahasiswa, belum lulus misal, tapi ingin sekali menjadi pengajar BIPA. Teman-teman yang masih mahasiswa itu bisa mengikuti komunitas. Saya beri contoh di tempat saya, di BIPA UNESA, itu ada komunitas Sahabat BIPA. Nah, di situ teman-teman mahasiswa bisa ikut andil dalam pengurusan program BIPA di UNESA, dilibatkan dalam kepanitiaan, dilibatkan dalam beberapa kegiatan kebipaan. Nah, jika kita sudah mengikuti komunitas yang mendukung itu, kita juga akan lebih mudah mendapatkan informasi, lebih mudah mendapatkan kesempatan yang terkait dengan BIPA begitu. Kemudian berikutnya mengikuti pelatihan atau seminar pengajaran BIPA. Ini juga dianggap penting sekali karena misal teman-teman berasal dari jurusan sastra misal. Nah, karena jurusan sastra tidak mendapatkan ilmu tentang pedagogik misal, maka dari pelatihan atau seminar pengajaran BIPA inilah ilmu-ilmu yang dirasa kurang bisa ditutupi dengan ilmu-ilmu yang didapat dari pelatihan atau seminar BIPA ini. Jadi sertifikat pelatihan atau seminar ini juga penting sekali untuk membuktikan kalau teman-teman kompeten untuk menjadi pengajar BIPA begitu. Bahkan nanti kalau mengikuti seleksi pengajaran BIPA, sertifikat itu juga dianggap penting untuk dilampirkan begitu. Kemudian yang terakhir, mengupdate informasi tentang BIPA. Misalnya pengumuman tentang seleksi pengajar BIPA, misalnya seleksi pengajar BIPA luar negeri yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan misal. Biasanya dalam beberapa tahun ini setiap tahun diadakan seleksi pengajar BIPA ini. Jadi ya saya yakin teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sini punya handphone, telepon genggam yang smart, yang cerdas. Jadi manfaatkan itu sebaik-baik mungkin. Kita bisa browsing, tidak hanya browsing tentang telepon yang Islamnya atau tidak, tapi kita bisa browsing hal-hal yang jauh lebih menarik dan penting sekali begitu. Misalnya pengumuman-pengumuman tentang seleksi pengajar BIPA kalau misal teman-teman ingin menjadi pengajar BIPA begitu. Karena banyak sekali kesempatan-kesempatan yang ada sebenarnya terkait dengan kebipaan ini. Begitu. Kemudian di sini sesuai dengan judul atau topik di awal tadi, maka saya akan berbagi bagaimana menjadi pengajar BIPA di luar negeri. Begitu. Menjadi pengajar BIPA di luar negeri sepertinya asik ya, gitu kan. Tapi saya perlu menjelaskan apa saja yang harus dilakukan jika kita menjadi pengajar BIPA di luar negeri. Yang pertama, mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Sebenarnya kalau ditanya mengajar bahasa Indonesia di luar negeri atau di Indonesia sama atau tidak sih? Sebenarnya secara umum, secara garis besar sama saja karena yang diajar sama-sama orang asing. Cuma persoalan tempatnya di luar negeri dan di Indonesia saja begitu. Kemudian yang kedua, mengenalkan budaya Indonesia di luar negeri. Biasanya teman-teman pengajar BIPA itu tertantang pada poin kedua ini, bahwa kita ditugaskan ke luar negeri itu kita adalah sebagai wajahnya Indonesia. Kita harus mengenalkan budaya Indonesia begitu. Lalu bagaimana jika kita tidak menguasai seni dan budaya Indonesia begitu? Bagaimana mau mengenalkan? Lah itu maka saya bilang kita harus menyiapkan diri sendiri dulu. Paling tidak ada 1 atau 2 keterampilan seni dan budaya Indonesia yang kita kuasai untuk kemudian dikenalkan di dunia internasional atau di luar negeri begitu. Ada banyak jenis kebudayaan yang bisa dikenalkan. Nanti akan saya bahas satu persatu. Kemudian melakukan diplomasi kebahasaan. Nah, kata diplomasi itu sudah menjadi kata yang menantang sebenarnya untuk pengajar BIPA, karena pengajar BIPA yang di luar negeri itu harus berdiplomasi karena dia mewakili negara Indonesia.
mewakili pemerintah Indonesia begitu untuk berdiplomasi dengan pihak yang ada di luar negeri. Begitu, maka kemampuan komunikasi kita benar-benar diuji di sini. Lanjut, kemudian melakukan penelitian. Melakukan penelitian ini adalah penelitian kebipaan terkait tentang BIPA. Jadi ibarat kata kita harus membuat skripsi tentang BIPA atau membuat tesis tentang BIPA begitu, karena sama-sama melakukan penelitian ya di luar negeri. Dan yang terakhir ada bonus. Bonus yang dimiliki oleh pengajar BIPA di luar negeri adalah pasti pengajar BIPA bisa jalan-jalan di luar negeri. Itu adalah sebuah keniscayaan, dihindari atau tidak. Saya pikir semua pengajar BIPA pasti menyempatkan untuk jalan-jalan juga di luar negeri. Begitu. Oke, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengajar BIPA di luar negeri. Mengajar bahasa Indonesia di luar negeri itu pasti kita harus mengajarkan empat keterampilan berbahasa: menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Tapi kita juga harus dituntut untuk bisa mengemas pembelajaran BIPA itu menjadi sesuatu yang menarik. Maka saya beri contoh, kadang-kadang saya bisa membentuk kelas bahasa Indonesia itu berupa kegiatan fashion show misal. Jadi saya minta mereka menampilkan sebuah fashion. Kemudian ada yang bertugas untuk menjelaskan tentang pakaiannya, menjelaskan tentang pakaian dan lain-lain yang mereka tampilkan misal. Jadi ini adalah upaya agar pembelajaran tidak membosankan, lebih menarik begitu. Kemudian saya juga pernah mengajak mahasiswa Korea untuk bermain drama Indonesia. Karena biasanya orang Indonesia suka sekali melihat drama Korea. Nah, di sini saya balik saja. Orang-orang Korea ini yang digandrungi oleh pemuda-pemuda Indonesia ini, saya minta untuk main drama Indonesia misal. Nah, ini kan bisa, yang pertama mereka bisa praktik menulis. Ketika membuat skrip mereka akan drama bagaimana. Kemudian kita bisa mengaplikasikan keterampilan berbicara ketika mereka melakukan drama misal. Ya, jadi pengajar BIPA yang ditugaskan di luar negeri diharapkan untuk kreatif dalam mengemas pembelajaran bahasa Indonesia untuk orang asing itu. Begitu. Kemudian yang kedua, mengenalkan budaya Indonesia di luar negeri. Contoh, membuka kelas menari Indonesia di luar negeri misal. Waktu itu saya membuka kelas tari Manu dan Dali dan kelas tari Tortor waktu itu, dan banyak juga peminatnya di luar negeri. Kemudian bisa juga kita buka kelas kuliner Indonesia, membuat makanan-makanan Indonesia. Ini juga bisa dihubungkan dengan pembelajaran BIPA sebenarnya. Kita bisa meminta mereka untuk menjelaskan, meminta mereka untuk berkomentar tentang makanan Indonesia misal. Jadi kita bisa mengaitkan semuanya. Atau bisa jadi dengan kegiatan membatik. Jadi karena membatik ini masih tradisional ya. Sebenarnya ada beberapa jenis membatik, tapi biasanya yang kami bawa ke luar negeri itu yang tradisional seperti ini, yang masih mencanting dan lain-lain. Begitu kita kenalkan di luar negeri. Kemudian bisa jadi berupa kelas gamelan atau alat musik tradisional yang lain. Nah, kalau alat musik tradisional seperti ini yang memungkinkan berada di seperti rumah budaya Indonesia di luar negeri misal, karena harus ada alat-alat banyak dan kita tidak mungkin untuk membawa sebegitu banyak alat-alat dari Indonesia sendirian gitu. Jadi sebelum pengajar BIPA itu bertugas di luar negeri harus paham betul di luar negeri itu kondisinya seperti apa begitu, sehingga bisa menyiapkan. Misal akan membuka kelas batik ya, membawa bahan-bahan tentang batik dan lain-lain. Kemudian bisa jadi kita kenalkan tentang drama Indonesia misal, dan masih banyak sekali jenis seni atau budaya Indonesia yang bisa kita kenalkan di luar negeri begitu. Kemudian yang ketiga, melakukan diplomasi kebahasaan. Nah, ini kalau kita tidak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, akan susah pastinya untuk melakukan diplomasi kebahasaan, karena kita akan bertemu dengan orang-orang
orang yang berkedudukan tinggi atau pengambil keputusan di luar negeri itu harus berbicara dengan kita. Kita harus bisa mempersuasi atau bagaimana kita bisa berdiplomasi agar terjalin hubungan yang baik antara pihak pemerintah Indonesia dengan pihak yang ada di luar negeri. Misal karena kita representasi dari pemerintah Indonesia begitu ya, jadi akan sering bertemu dengan orang-orang besar di sana untuk berdiplomasi begitu. Dan tujuan dari diplomasi itu pastinya kita harus make a deal sesuatu. Kita punya tujuan, kemudian kita berdiplomasi, mempersuasi, kemudian jadi begitu. Lah itu kan tidak mudah ya. Tapi itu juga salah satu tugas pengajar BIPA di luar negeri begitu. Kemudian kita juga bisa menghadiri acara-acara yang di acara itu kita adalah representasi dari Indonesia atau perwakilan dari Indonesia begitu. Bisa jadi kita hanya hadir dan dilibatkan di acara tersebut, bisa jadi kita diminta untuk menampilkan salah satu budaya Indonesia misal, dan bergantung acaranya begitu. Yang jelas kita harus percaya diri bahwa kita ini perwakilan dari Indonesia di luar negeri itu. Kemudian bisa jadi mengenalkan budaya Indonesia, seperti di foto itu saya mengenalkan pakaian tradisional Indonesia yang kemudian bisa dijadikan kenang-kenangan di luar negeri itu. Kemudian bisa jadi dalam bentuk promosi program-program pemerintah Indonesia. Waktu itu ada program beasiswa dan mahasiswa. Jadi kita sebagai perwakilan yang ada di luar negeri itu, kita bisa sosialisasikan program-program pemerintah Indonesia di luar negeri tersebut. Ya, yang jelas semua bentuk diplomasi, semua bentuk kerjasama itu sebenarnya kuncinya ada di kita, karena kita yang mewakili pemerintah Indonesia. Begitu, maka kemampuan komunikasi itu nomor 1. Dan disinilah bahasa itu diperlukan. Ya, kalau misal kita dikirim ke Perancis, kita tidak bisa bahasa Perancis, kita sebenarnya bisa pakai bahasa Inggris misal. Ya, kalau lawan bicara kita bisa bahasa Inggris. Kalau tidak, kan juga kita dituntut untuk selalu upgrade diri, selalu memperbaiki diri. Kita harus menambah kemampuan terus-menerus begitu. Keempat, melakukan penelitian dan menulis laporan. Nah, ini melakukan penelitian tentang kebipaan. Jadi kita harus benar-benar memahami keadaan yang ada di tempat penugasan di luar negeri itu untuk kemudian kita melakukan penelitian. Bisa penelitian di dalam kelas atau penelitian di luar kelas yang jelas berhubungan dengan BIPA, dan menulis laporan. Nah, ini sebenarnya bergantung programnya. Kalau saya, misal saya program dari BIPA Kemdikbud, maka saya harus membuat laporan. Laporan itu harus berisi apa saja semua yang sudah saya lakukan sejak awal datang sampai nanti kembali ke Indonesia. Karena ketika nanti kembali ke Indonesia, pengajar BIPA harus presentasi apa saja yang sudah dilakukan, pencapaiannya apa saja, dan lain-lain terkait dengan penugasan begitu. Nah, jadi sekarang pertanyaan saya, bagaimana teman-teman, Bapak Ibu, mau jadi pengajar BIPA juga? Mau jadi pengajar BIPA di luar negeri? Kita bisa berdiskusi setelah ini ya. Karena ini waktunya terbatas sekali, hanya 1 jam. Kalau misal ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bisa menghubungi saya di beberapa media sosial, karena nama saya tetap Aflin SW begitu. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.